Oke, Mas Asrop, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Pak. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, kita ketemu lagi di siang hari ini. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua kita dalam keadaan sehat ya. Mas Asrop, kemarin kita sampai di mana itu materinya? Yang My Maps itu, Pak. Yang ngupload itu, Pak. Ya. Yang ini ya, latihan membuat peta, ya. Ya. Betul, Pak. Latihan membuat peta desa yang isinya adalah batas blok. Nah, sekarang hari ini kita akan diskusi mengenai bagaimana sih tata cara pembuatan blok atau batasan-batasan ya dalam membuat sebuah blok gitu. Ya, kemarin mungkin paling tidak untuk mendapatkan batas desa yang mau dikerjakan dulu. Ya, selalu saya ingatkan di sini nih ya, saya mencoba untuk mendekatkan dengan teman-teman, sehingga saya selalu mencoba untuk mengajak teman-teman latihannya ya yang ada di seputaran yang sudah teman-teman pahami betul, sehingga saya ajaknya di rumahnya sendirilah ya, di rumahnya sendiri. Nanti di situ pasti akan ada desanya juga gitu ya, ada bidang-bidangnya juga, dimanapun teman-teman berada saya yakin pasti akan ada itu ya, karena standar ini berlaku seluruh Indonesia. Jadi semuanya ada gitu ya, jadi semua. Nah, ini. Baik, nah hari ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan mengenai bagaimana kita memberikan nomor objek pajak. Sebelum nantinya kita akan melihat gitu ya, bagaimana kalau terjadi perubahan ya, kalau terjadi perubahan ya, yang nanti kita akan bahas pada saat di pemutakhiran basis data gitu ya. Nah, sekarang ini kemarin kan kita bicara mengenai pembentukan. Nah, dalam proses pembentukan itu ada kewajiban wajib pajak untuk mendaftar gitu ya. Mereka mendaftar. Nah, pembentukan ini balik lagi yang kita ingin dapatkan adalah dua data spasial dan data alfanumerik gitu ya. Yang data alfanumerik kita peroleh dari SPOP-nya. Yang data spasial kita bikin dengan petanya, gitu ya. Peta yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, untuk mengkoneksikan data grafis dengan data spasial ya, sama sih data grafis juga ya. Data spasial dengan data alfanumerik ini ada yang namanya nomor objek pajak. Dan itu memang merupakan ciri dari program atau sistem SISIOP yang kita pelajari saat ini gitu ya. Nah, itu ya, di dalam proses pendataan tadi, ya, pendataan kan proses untuk mengumpulkan ya, wajib pajak wajib mendaftarkan. Pada saat mereka mendaftar, dia ngisi SPOP. Nah, ya, ngisi SPOP, ada beberapa hal yang harus kita mengisi di situ. Ya, yang pertama poin jenis transaksi, terus NOP bersama, NOP asal, nomor SPPT lama. Terus yang kedua ada di situ ZNT. Nanti ZNT-nya itu kita akan pelajari pada saat kita mempelajari materi penilaian massa. Nah, sekarang mengisi SPOP, saya yakin teman-teman sudah bisa semua ya. Nah, sekarang setelah mengisi SPOP sebagai wajib pajak, berikutnya tugas kita adalah memberikan nomor objek pajak. Yang sebelum-sebelumnya sih sudah pernah kita singgung karena memang di seputaran itu ya. Jadi sekarang kita akan coba lebih detailin lagi terkait dengan pemberian nomor. Dalam rangka pembentukan ini ya, nanti akan sedikit berbeda gitu ya pada saat kita bicara pemberian NOP dalam rangka pemutakhiran. Karena nanti di situ akan ada proses pemecahan, penggabungan dan seterusnya ya, terhadap bidang maupun terhadap kode administrasi pemerintahan ya. Nah, sekarang kita lihat, izinkan saya untuk ya, silakan kalau yang enggak ini mau off cam silakan aja ya. Biar nanti bisa diikuti semua. Nah, ini materinya sudah saya kirim ya tadi ya, termasuk per 12-nya dan lampirannya. Itu nanti teman-teman silakan dibaca ulang nanti biar
kita lebih memahami lah gitu ya. Sebentar saya apa namanya, mumpung ingat, saya ambil gambarnya dulu. Ya, nah tadi ya sudah saya sampaikan, si wajib pajak mendaftar mengisi SPOP, kewajiban kita adalah memberikan NOP. Nah, walaupun di dalam proses itu nanti NOP kita bilang tetap, tapi ada juga kemungkinan NOP itu dihapus, ya. Dan nanti kita akan lihat kapan sih NOP itu akan dihapus, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini semua diatur di Per 12 yang kalau nanti teman-teman cari untuk kepentingan PBB P5L atau PBB yang kita kelola saat ini, nah ini sudah dicabut. Tapi ini sebagai dasar dulu pada saat kita mengelola PBB P2 ya. Jadi saya kira nggak ada masalah, dan penomoran yang dilakukan oleh kawan-kawan di pemerintah daerah juga sama seperti ini. Karena memang mereka menerima limpahan dari kita gitu ya. Nah, mereka sudah menerima NOP-nya, gimana cara memberikannya, nah itu mereka pelajari juga dari kita. Ya biasanya kita pakai ya apa standar yang kita sudah buat seperti ini gitu. Cuman kan mereka sudah berdasarkan dasi 2 ya, karena memang hanya dasi 2 di sana. Nah kalau kita kan seluruh Indonesia, jadi kita ada kepentingan dengan kode provinsi, kode dasi 2. Tadi saya sambil minum. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di Per 12, di Cap 533 gitu ya. Nah, di situ diatur maksud saya di Per 12 ada, di Cap 533 juga ada gitu ya. Nah, di situ dibilang seperti ini. NOP atau nomor objek pajak gitu ya, adalah nomor identitas objek PBB. Nah, di sini yang kita berikan identitas itu adalah objeknya. Karena memang kita sudah bukan mendeklar ya. PBB itu termasuk golongan pajak objektif ya. Masih ingat kan teman-teman ya, pajak objektif bedanya dengan pajak subjektif itu kira-kira apa? Masih ingat nggak? Bang Bani? Ya, Pak. Nah, masih ingat nggak kira-kira bedanya apa? Kalau Pajak subjektif dan objektif. kalau pajak subjektif itu dilihat orangnya dulu, Pak, subjeknya. Kalau misalnya pajak objektif dilihat objek pajaknya, Pak. Nah, jadi ketetapan pajaknya murni tergantung dari besaran objeknya itu ya. Tergantung dari objeknya. Contohnya kayak PPN, PBB gitu ya. Kalau PPN kayak baju dulu mungkin saya pernah contohkan ya, kalau kita beli baju yang sama dibeli oleh siapapun ya PPN-nya sama kalau harganya sama gitu ya. Begitu juga dengan PBB. Tanah itu kalau sudah di tempat yang sana gitu ya, siapapun pemiliknya atau yang menempati yang atau wajib pajaknya gitu, PBB-nya sama gitu. Ya, orang kaya, orang miskin, tapi kalau udah tanahnya di sini ya sama. Berbeda dengan PPH. Kalau PPH kita melihat subjeknya, maka di situ akan ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak gitu ya. Penghasilan tidak kena pajak juga diberikan kepada siapa yang menjadi tanggungan gitu ya. Kalau orang pribadi, kalau badan, nah di situ juga ada gitu ya, pengurang-pengurang yang diizinkan ya, dari badan itu sendiri kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita pajak objektif ya, jadi yang diberikan identitas itu adalah objeknya. Ya. Nah, di sini dijelaskan termasuk objek yang tidak dikenakan PBB katanya gitu ya. Jadi termasuk objek yang tidak dikenakan PBB. Ya. Apa itu objek yang tidak dikenakan PBB? Jadi teman-teman nanti bisa baca lagi di pasal 3 di Undang-Undang PBB. Ya. Nah, di situ salah satunya adalah tempat ibadah, gitu ya, kuburan, gitu ya, jadi tanah negara, gitu ya. Jadi banyaklah di situ yang tidak. Nah, pada saat kita melakukan pendataan, gitu ya, pengumpulan data tadi, baik melalui pendaftaran maupun pendataan, nah itu atas objek-objek yang tidak kena pajak pun harus kita ukur, ya.
Jadi harus kita lakukan pengukuran. Setelah kita ukur untuk mendapatkan petanya, kita berikan nomor juga. Ya, walaupun mungkin tidak akan kita berikan SPOP ya, tapi biasanya oleh kawan-kawan diberikan SPOP juga. Ya, nanti SPOP-nya itu ada di kolom berapa itu? Ada fasilitas umum, ya, ada di nomor berapa gitu, ada di situ fasilitas umum. Nah, nanti kalau sudah kita contreng yang fasilitas umum, yang direkam fasilitas umum, biasanya SPPT-nya nggak keluar. Ya, jadi dia dianggap masuk ke pasal 3 di Undang-Undang PDP. Tapi NOP-nya ada, gitu. Ya, NOP-nya ada, ya. Nah, NOP itu sendiri bersifat unik. Nah, unik itu apa? Nah, di sini ada ya. Setiap objek diberikan satu NOP dan berbeda dengan objek lainnya. Kalau kita perhatikan struktur NOP-nya sendiri, gitu ya, jadi yang terdiri dari 18 digit, sampai dengan di sini, ya pasti sama gitu ya, untuk satu desa itu. Terus dalam satu desa kita bagi menjadi blok-blok. Ya, yang kemarin sudah kita mencoba untuk membuat bloknya, berarti ada beberapa blok dalam satu desa. Nah, masing-masing bidang dalam blok itu akan kita berikan nomor urut. Sehingga ya sudah, hanya itu aja. Ya, kayak kita gambar ya. Nah, ini namanya gini. Ini blok 3. Ini kita beli nomor 5 gitu ya. Ini blok 3. Ya cuman ini yang mendapatkan nomor 5 di blok 3. Yang kedepannya kan sama ya. Kelurahannya kan sama. Nah, itu yang disebut dengan unik gitu ya. Setiap objek diberikan satu NOP dan berbeda dengan objek yang lainnya. Nah, di situ pula lah yang kenapa untuk objek-objek yang umpamanya ini masjid gitu ya, yang tidak kita kenakan pajak, nah itu juga kita berikan nomor. Ya, kira-kira seperti itu. Terus yang kedua tetap, artinya tidak berubah selamanya. Nah, apa ya? Nomor 5 ini ya diberikan kepada objek ini. Seandainya gitu ya, nomor 5 ini digabung ke sini, umpamanya digabung ke sini. Ini namanya nomor 10, nomor 4 lah namanya. Nomor 4. Itu kita gabung ke sini dan nomor 5 ini dihapus gitu ya. Nanti kalau ada data baru lagi di blok 3, mungkin yang nomor di sini dipecah, ini ada data baru gitu ya, NOP baru. Jadi nggak boleh kita berikan nomor 5 karena nomor 5 itu sudah pernah dihapus. Ya, kita berikan di sini NOP yang terakhir, namanya terakhir di sini nomor 11, berarti ini nomor 12 gitu ya. Jadi dia akan tetap dimiliki oleh NOP ini. Ada pertanyaan kemarin, bagaimana Pak kalau umpamanya ini dijual lagi gitu, dipisah lagi, apakah boleh nomor 5? Oh, saya kira nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa. Dia tetap harus diberikan nomor baru. Karena secara sistem dia akan ditolak. NOP ini sudah pernah dipakai oleh objek lain, gitu dibilangnya. Jadi nggak bisa dipakai lagi oleh sistem. Walaupun dia objeknya sama. Gitu ya. Jadi dia akan diberikan nomor yang baru. Pecahan dari nomor 4 di sini. Kira-kira. Tadi di sini terakhir 12, berarti di sini 13. Jadi, gitu. Itu tetap ya. Dan standar. Nah, standar ini artinya sistem pemberian nomor. Nah, yang ini ya mulai dari provinsi sampai dengan kode khusus ini itu sama untuk seluruh Indonesia. Jadi sama untuk seluruh Indonesia. Makanya kita bilang standar untuk nasional Indonesia lah ya, untuk kita di Indonesia. Jadi dimanapun, mau di Provinsi Jayapura, mau di Provinsi Aceh, mau di Bali, mau di Jawa, Sumatera, semuanya ya begini cara pemberian NOP-nya. Gitu ya. Karena memang kebetulan pada saat itu kita kelola, jadi di pusat pengelolaannya ya di DJP lah gitu ya, sehingga kita bisa kuasai untuk seluruhnya. Dan sekarang sudah diserahkan ke pemerintah daerah, ya mereka tetap juga menggunakan yang seperti ini gitu, daripada mereka merubah-rubah lagi gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu yang disebut dengan sifat dari NOP gitu ya. Unik, tetap, dan standar. Dengan satuan blok ya dalam satu wilayah desa. Nah, itu tadi. Jadi blok inilah kewenangan kita.
ya, untuk membuatnya. Makanya kemarin saya ajak teman-teman untuk mencoba kita membuat blog sehingga kita bisa merasakan, ya, merasakan blog itu seperti apa, ya, pada saat dibuatnya. Walaupun sekarang sudah ada ya, sudah ada hampir semua Dati 2 sekarang sudah berbentuk seperti itu, jadi mereka sudah ada blognya ya. Tapi kan kita juga ingin tahu ya, karena kita adalah pengelola pajak, kita juga ingin tahu ya bagaimana sih membuat blog itu dulu. Dalam satu satuan wilayah desa atau kelurahan dan berlaku secara nasional adalah wilayah desa ya. Jadi dibilangnya satuan terkecil pengelolaan PBB adalah satuan pemerintah daerah. Apa namanya, dalam pemerintah daerah adalah satuannya kelurahan. Jadi setiap satu kelurahan sudah beda lagi filenya. Satu kelurahan beda lagi filenya. Jadi kalau di dalam sistemnya itu seperti itu. Sehingga kayak kemarin waktu saat kita ngomong pembentukan atau pendaftaran harus dilakukan dalam satu wilayah desa. Karena nanti kalau yang belum terbentuk akan kita hapus semuanya. Ya, kalau yang sudah terbentuk akan kita perbaharui. Kira-kira seperti itu ya. Maka dalam satu wilayah desa, terutama untuk pembentukan. Jadi yang lama kita hapus, kita masukkan yang siap. Nanti kalau dia sudah berbentuk basis data siap, walaupun yang terdaftar cuman baru 3, yang lainnya belum, itu tetap aja namanya pemutakhiran. Ya. Prosesnya ke pemutakhiran, bukan ke pembentukan. Walaupun kita pilih relatif 4, bukan 3 atau 2. Ya. Dia tetap kita masukkan ke proses pemutakhiran data. Nah, di dalam proses pemutakhiran data itu, kalau nanti datanya atau NOP itu belum pernah terdaftar, dalam proses perekamannya kita sebut sebagai perekaman baru, bukan pemutakhiran, karena dia belum pernah ada gitu. Tapi proses keseluruhannya disebut dengan pemutakhiran, tapi di dalam proses pemutakhiran itu ada juga pendaftaran, ya. Kira-kira seperti itu ya. Pendaftaran, pemutakhiran dan penghapusan itu bisa terjadi. Kalau pendaftaran ya pasti saat pembentukan, ya. Pada saat pemutakhiran itu bisa pendaftaran, bisa pemutakhiran, bisa penghapusan, kira-kira itu. Ya, pada saat pemutakhiran. Tapi pada saat pendaftaran dia hanya pendaftaran aja, karena semuanya belum ada gitu. Pembentukan, kira-kira gitu. Ya. Pemberian NOP dilakukan oleh DJP atau Pemda saat pendaftaran. Nah, itu tadi ya. Jadi atau pendataan. Nah, tadi sudah saya sampaikan sih sebenarnya. Jadi wajib pajak itu menyampaikan SPOP pada saat pendaftaran. Ya kan ya. Kalau kita pendataan, kita datengin dia, kita berikan SPOP. Nah, di saat kita berikan SPOP, dia akan menyampaikan kembali ke kita. Nah, pada saat SPOP-nya nyampe, itulah kita harus berikan NOP. Ya, kita berikan NOP. Ya, disesuaikan dengan gambarnya. Makanya di sini dibilang NOP diberikan berdasarkan letak objeknya. Ya, jadi di mana letaknya di sini ya sudah. Kalau kita proses pembentukan dari awal gitu, berarti kan kita gambar dari awal ya. Dari apa? Yang saya bilang kemarin, semua bidang harus kita gambar. Sudah kita berikan nomor ya biar dia berurutan ya. Makanya kita pembentukan seperti ini. Ini kita gambar gitu ya, gitu. Ya, gampangnya dan gitu ya. Kita udah berikan nomor gitu ya, 4 dan seterusnya ya. Nah, pada saat kita data ini sudah kembali SPOP-nya. Ini belum. Ya nggak apa-apa. Atau malah ini kita nggak ketemu WP-nya. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas sudah kita berikan nomor semua ya. Ini. Nah, pada saat kita pemutakhiran, yang tadi yang nomor 3 kita kan belum ketemu WP-nya. Pada saat kita pendaftaran, kita datangin mereka, dia melaporkan ke kita. Oh, ternyata saya di sini ya. Kita beri dia nomor 3. Ya. Walaupun nomor 2-nya masih belum juga, nggak apa-apa. Berarti di basis data kita yang ada 1, 3. Ya. 2-nya belum. Gitu ya. Ataupun mungkin pada saat pendataan awal di data aja namanya meter X atau dikosongin namanya gitu. Karena terus terang zaman itu ya zaman pendataan dulu itu petugas lapangannya itu dibayar per STOP gitu ya. Jadi kalau dia mengerjakan itu
dapat 100 SPOP, ya udah 100 dikalikan berapa tarifnya satu SPOP, umpamanya 2.000 kalau gitu ya. Jadi 100 kali 2.000, ya itulah dia dapat bayaran. Nah, tapi kita juga minta ada petanya, ya. Karena memang harus itu, kalau enggak kita tolak. Sehingga yang tidak ketemu WP-nya pun dibikinkan SPOP sama mereka. Dan itu nggak salah, ya, nggak salah, ya kan? Nggak salah. Cuma nanti untuk menjadi benarnya siapa namanya, ya kita tunggu aja WP-nya datang, ya. Justru dengan seperti itu biasanya WP-nya menjadi datang, ya. Nah, dibikin pemilik umpamanya atau Master X kayak apa gitu ya. Bikin namanya Master X, dikirimkan SPPT-nya, namanya kok Master X, protes dia. Loh kok nama saya Master X? Nah udah, nama ibu yang benar siapa, nama bapak siapa yang benar. Bikin data itu kita ubah SPOP-nya, dia tanda tangan, selesai. Seperti itu ya. Nah itu nomor objek pajak ya. Ada pertanyaan nggak sampai di situ? Silakan. Kalau mau ada yang bertanya, silakan. Kalau enggak saya lanjutkan ya. Nah, di dalam kode NOP gitu ya, yang kemarin yang tadi kita sudah lihat di sini, ada 18 digit itu. Nah, itu terdiri dari kode provinsi. Nah, kode provinsi itu sebenarnya ada dua kan, ada dua kode ya. Kode nomor 1 dan nomor 2. Ya. Nomor satunya itu adalah kode pulau. Ya. Nah, untuk kepentingan pemberian nomor yang berlaku secara nasional, baik kita BPN, BPS, kependudukan, itu semuanya memberikan nomor yang mengikuti ini. Jadi Pulau Sumatera itu 1, gitu ya kodenya ya. Pulau Jawa itu 3. Nah, 2-nya kemana? Nah, katanya cadangan untuk di Sumatera. Jadi 1 dan 2 itu untuk Sumatera. Nah, sekarang itu sudah kepake 2.1 itu sudah kepake untuk Kepulauan Riau karena dia di luar Pulau Sumatera, tapi dia masih masuk ke wilayah Sumatera. Nah, itu Kepulauan Riau. Nah, itu cadangan. Nanti itu ada 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai dengan 19. Nah, kalau lewat 22, 23, kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan Jawa ya. Jawa dia ada 3 dan 4 sebenarnya. 4 itu cadangan untuk Jawa. Ya. Terus 5 itu Pulau Bali sama Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ya. Terus 6 itu Kalimantan, 7 itu 8 itu Sumatera, Jayapura dan Bangka. Nah, ini kode. Nanti teman-teman bisa lihat kayak Bang Ginting nih, Mas Bani dia di Sumatera Utara, nanti bisa lihat di link-nya. Ya. Depannya pasti 1 gitu ya. 1 Sumatera Utara, 2 kalau Aceh 1 gitu ya. Sumatera Utara 1 2. Kode awal provinsinya gitu ya. Nah, berikutnya adalah kode kabupaten atau kota ya, kode kabupaten atau kota dalam satu provinsi ya, dalam satu provinsi. Nah, di sini di gambar ini ada provinsi Jawa, Pulau Jawa ya, Pulau Jawa. Di situ ada 6 provinsi ya. Ini yang merah ini DKI. Makanya nanti untuk DKI pasti 31 ya, terus Jawa Barat 32, Jawa Tengah 33, DIY 34 ya, Jawa Timur 35, terus Banten 36. Nah, Banten ini karena belakangan ya, makanya dia ini. Maka kita bisa tahu nih, oh ternyata Banten ini adalah pecahan dari Jawa Barat gitu. Karena kodenya kok ada di sini 6, harusnya kan mereka yang 1 kalau memang dari awal ada gitu. Nah, ini ya. Jadi ada ini. Nanti kalau mamanya daerah Depok, Bogor, dan sekitarnya itu mau menjadi provinsi lagi gitu di Jawa Barat, ya nanti ini dipecah. Ya, di sebelah sini dia berarti. Ya Depok, Bogor, Bekasi gitu kalau nggak salah itu. Apakah jadi saya nggak tahu. Terus sampai ke Kerawang kalau nggak salah. Itu ada wacana seperti itu dulu, Purwakarta masuk. Nah, nanti yang atasnya itu baru nanti
Oh, dari ke bawahnya ya, bawahnya Bandung dan itu baru nanti masuk Jawa Barat. Nah itu nggak tahu. Ya, nah untuk kode kabupaten atau Dati 2, nah kalau dia masih statusnya kabupaten, kayak di Bali kan ada Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, gitu ya. Terus ada Kota Madya Denpasar, ada kota. Nah, kalau dia masih kabupaten, kodenya 01 sampai 69. Ya, jadi berurutan di dalam satu provinsi itu. Ya, kalau dia kota, mulainya 71. Maka di Bali untuk Kota Denpasar, dia provinsinya 5, provinsi Balinya, kode kepulauannya 5, provinsi Balinya 1, berarti kalau provinsi Bali pasti 51. Ya. Nah, karena Kota Denpasar berarti dia 71. Ya, ini. Gitu. Nah, nanti untuk Badung 5101, ya. Untuk Singaraja 5102 dan seterusnya. Gitu ya. Berurutan seperti itu. Nah, itu kode kabupaten. Nah, kalau kode kecamatan, di situ dia ada 3 digit, tapi nanti dimulainya nomor 10. Ya. 3 digit dia mulainya 10. Ya, kayak ini contohnya di Sleman, Kabupaten Sleman, kecamatannya ada 17. Dia mulai dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, sampai 170. Ini 170. Nah, 0 yang di sini ini, yang belakang ini, di belakangnya 10 ini, itu disiapkan untuk kalau Kecamatan Moyudan ini pecah. Seandainya nanti ada pemecahan Kecamatan Moyudan, nah, berarti nanti akan ada 010, nanti kita akan bahas di pemutahiran data, dan 011. Kalau dia dipecah 3 berarti 012. Nah, nolnya masih ada, satunya ada, duanya ada. Begitu juga kalau umpamanya Kecamatan Cangkringan yang dipecah. Kecamatan Cangkringan ini umpamanya yang pecah, ya, pecah 2 umpamanya. Berarti kode yang 170, berikutnya 171. Ya. Ini 0 yang di belakang ini disediakan untuk kalau dipecah. Sehingga dia kode 17-nya masih tetap. Ya, nomor 17 di kabupaten itu. Nah, itu berarti disiapkan 99 ya, kecamatan dalam satu kabupaten. Ya. Kalau ada pecah, ya nanti di belakang ya, ubah. Nah, ini mungkin untuk sektor pertambangan, perhutanan, perkebunan, dan sektor lainnya kita nggak akan bicarakan di sini karena itu masuk ke ranahnya PBB pusat, ya. PBB yang dikelola oleh pemerintah pusat. Sementara kita di sini adalah bicara mengenai pemberian NOP untuk pendataan secara massal yang biasanya dipakai untuk sektor pedesaan dan perkotaan. Sehingga untuk sektor pertambangan mungkin kita abaikan aja dulu, nanti kita akan bahas di PBB P5R, ya, kira-kira. Ya, tapi di situ diatur karena di sini masih ya kita kelola. Dari situ dibilang untuk sektor pertambangan ya kode kecamatannya 00. Kenapa? Karena mungkin sekali wilayah tambang itu nyebrang kecamatan. Yang penting Dati 2-nya ada. Ya, jadi kode Dati 2 ini harus gitu ya, nggak boleh digabung. Walaupun gitu ya, satu bidang ini namanya kebun, ini kabupaten A, ini kabupaten B. Ini miliknya PTC. Nah, ini harus kita pisah menjadi 2. Karena ini kabupatennya ya, kabupatennya sama, beda gitu. Kenapa? Karena nanti ada bagi hasil. Bagi hasilnya itu ke pemerintah Dati 2. Maka kalau dia berbeda Dati 2, satu OP berbeda Dati 2, harus kita pisah. Ya. Kalau dia menyeberang kecamatan nggak ada masalah, asal masih di dalam satu Dati 2. Dati 2-nya umpamanya apa? Kabupaten Bangli, Kabupaten B. Ini ada dia nyebrang 3 kecamatan, kecamatan 1, kecamatan 2, kecamatan 3. Ya nggak apa-apa.
kecamatannya kita bikin 00 atau kita pakai kecamatan yang wilayahnya paling luas objeknya. Tapi kabupatennya harus ada. Ya, kabupaten B. Itu kaitannya dengan bagi hasil nanti. Bagi hasil itu kan diberikan kepada provinsi dan Dati 2. Nah, kalau begitu ketahuan Dati 2-nya, ya provinsinya pasti ketahuan. Sampai di situ ada pertanyaan. Jadi kalau nggak ada, saya lanjut ke kode desa. Nah, kode desa ini juga kita ambil dari kodenya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi bukan kita yang buat. Makanya kemarin ada pertanyaan, itu gimana dengan batas desa? Kok ada batas desa yang tidak sesuai dengan ini ya? Atau mungkin nyebrang sungai, nyebrang jalan, nggak apa-apa. Karena memang itu kode Dati 2, kode desa ya. Jadi kita terima aja kode mereka, dari kita nggak bisa ubah kode batasnya itu. Ya, nah itu dimulai dari kode 01, 001 dan seterusnya. Ya. Nah untuk pertambangan di sini dibilang karena dia kecamatannya sudah 00, ya desanya 00 aja. Yang penting nanti ada nomornya. Ya. Nah ini untuk kode wilayah. Ya, untuk kode wilayah. Menyebutnya biasanya seperti ini. Nama kecamatan, kode wilayah kecamatan. Gitu ya, menyebutnya. Begitu juga dengan kabupaten ya. Nama kabupaten, kode wilayah kabupaten. Kalau kita ngomong kode wilayah berarti ada yang depannya. Ya, di sini kan kode wilayah kecamatan. Berarti provinsinya ada, kabupatennya ada, kode kecamatannya ada. Ya. Ya. Berikutnya blok. Nah, inilah yang kita bahas ya, yang kita minta ke teman-teman untuk latihan membuat blok. Nah, blok ini kewenangan kita ya. Jadi kitalah yang sebagai pengelola menentukan di mana batas blok itu. Nah, apa sih yang disebut dengan blok? Nah, di sini diberikan definisi kurang lebih seperti itu ya. Jadi pengertian blok di sini adalah suatu zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak. Jadi ini kita bilang ini blok 5. Blok 5 ya, 005. Ini ada kelurahan A namanya ya, kelurahan A. Nah, ini ada objek pajaknya di sini ya. Nah, ini. Maka kalau kita bilang peta blok adalah peta yang menggambarkan batas bidang gitu ya, yang terdiri dari beberapa bidang objek pajak. Ya. Nah, ini dibatasi oleh batas alam. Nah, kemarin kan kita bilang karena membuat blok karena apa? Sifat dari knob itu adalah permanen. Artinya tidak akan berubah dalam jangka waktu panjang kecuali keadaan tertentu ya. Nah, itu bisa berubah atau dihapus gitu ya. Maka ya, dalam membuat batas blok ini juga kita harus perhatikan sehingga nanti dia nggak gampang berubah. Kecuali mungkin terus ada pelebaran jalan, mungkin terus ada penggusuran menjadi jalan, menjadi sungai dan seterusnya lah, ya itu beda lagi kan. Walaupun itu perbuatan manusia juga, tapi kan sebelumnya belum bisa kita prediksi ya pada saat kita membuat blok itu. Nah ya, jadi dibatasi oleh batas alam atau batas buatan. Batas alam itu apa? Seperti sungai namanya kan ya. Kalau buatan manusia yang bersifat tetap dan tidak berubah dalam jangka waktu lama, contohnya kayak jalan, ya. Jadi nggak boleh kita bikin blok nyebrang jalan. Ada nggak yang begitu? Ada. Umpamanya kayak di perumahan-perumahan, gitu ya. Kayak ini deh. Kalau kita gedein ini, berarti kan ini jalan, gitu ya. Ini juga jalan. Tapi di dalamnya satu blok. Tapi pada saat membuat batas bloknya itu, dia akan mengikuti batas jalan tadi. Di dalam blok ini juga ada jalan-jalan, nggak apa-apa. Ya, jadi,
Tapi batasnya hendaknya adalah batas luasan ya, yang bersifat tetap. Gang umpamanya ya. Nah, ini kan gambar yang bagus lah ya, jadi wilayahnya rapi gitu. Gang atau rel kereta. Rel kereta itu kita pakai sebagai batas. Saluran irigasi, saluran drainase gitu ya. Dalam satu wilayah desa, ini dalam satu desa. Ya, makanya disebut dengan peta desa atau peta kelurahan di kita lah ya, di kita untuk kepentingan kita. Sebelum kita kasih batas-batas blok seperti ini, nah itu kita sebut sebagai peta dasar. Jadi masih belum jelas peruntukannya apa. Ya, kalau peta itu kan umumnya tematik ya, sesuai dengan keinginan kita, maunya kita pakai apa. Nah, dalam kepentingan PBB, peta yang belum ada kita apa-apain, kita sebut sebagai peta dasar. Jadi kalau sudah kita kasih batasan-batasan blok seperti ini, itu disebut dengan peta desa. Maka peta desa adalah peta yang menggambarkan wilayah satu desa yang berisikan batas-batas blok yang ada dalam desa itu. Jadi ini dia peta desa. Ya. Nah inilah yang teman-teman akan coba buat waktu itu kemarin. Ya, nanti sambil jalan lah ya. Karena nanti dengan bisa membuat seperti ini, kita akan tahu wilayah kita seperti apa, dan saya sampaikan kemarin, dan itu yang akan kita pakai pula pada saat kita melakukan penilaian secara massal. Disinilah juga yang akan kita nanti buat batas-batas ZNT yang mau kita buat. Karena ciri daripada penilaian massal itu adanya ZNT tadi, zona nilai tanah atau kode ZNT, yang nantinya akan kita tentukan NIR-nya. Nah, bagaimana membuat batasnya nanti kita bahas pada saat kita belajar mengenai penilaian massal. Ya, nah itulah blok. Nah, konsepnya kalau kita lihat di bawahnya lagi gitu ya. Batas blok itu merupakan batas alam atau perbuatan yang bersifat tetap, tadi sudah disampaikan ya. Terus tidak memotong bidang kepemilikan. Nah, jadi nggak boleh kita membuat batas blok. Nah, ini bawahnya rumahnya Mbak Mika ini segini. Ya, ini. Terus kita potong jadi batas blok ya nggak bisa. Sebagian rumahnya Mbak Mika masuk ke blok 1, sebagian masuk ke blok 2. Nah, kasihan juga kan dia. Harusnya dia kan jadi satu, tapi kenapa kok harus kita pecah? Jadi jangan. Karena nanti ZNT pun seperti itu. Jadi batas ZNT itu nggak boleh memotong bidang kepemilikan. Ya. Kecuali yang kemarin saya sempat singgung kalau nggak salah ya. Ada di daerah tertentu, itu kebetulan di Bali malahan ya, di daerah Badung. Karena apa ya? Batas kabupatennya malah antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Tabanan itu di halaman rumah orang. Ya. Jadi saya kurang tahu kenapa kok terjadi seperti itu. Dan itu memanjang, ya, memanjang. Ya. Ada lagi batasnya ternyata kalinya kecil. Di sana juga di daerah Bandung itu. Ya. Batasnya kali kecil yang dulunya dipakai untuk sawah. Sekarang sudah ada jalan lurus besar jalannya menuju ke arah Bedugul sana. Teman-teman pernah ke Bali dari Denpasar arah ke Bedugul, dan situ ada jalan raya. Tapi jalan raya itu bukan merupakan batas provinsi, batas kabupaten antara Tabanan sama Bandung. Batasnya ada di sebelahnya gitu, ada kali gitu ya, kecil. Ya seperti itu. Ya. Itu. Izin bertanya Pak, Silakan, siapa Mbak Miko ya? kalau misal dalam kasusnya Pak, di tempat tinggal saya itu kan awalnya dulu satu desa ya Pak. Terus karena sudah banyak penduduknya, nah itu jadi dipecah menjadi 2 desa Pak. Nah kalau misalkan dalam masalah-masalah seperti ini, berarti nanti untuk kodenya bagaimana ya Pak? Ya. Oke, ya. Nanti kita akan lebih detailin pembahasannya pada saat kita ngomongin pemutahiran ya. Tapi nggak masalah nanti. Pokoknya kayak nih ya, ini pokoknya desa aja Mbak Miko gitu ya. Dulu masih sawah semua ya, sebagian besar sawah lah. Sekarang sudah berkembang menjadi rapet seperti ini. Nah, dipecahlah desanya. Ini sekarang pokoknya kode desanya berapa? Ini namanya desa A dengan kode desa 001 gitu ya. Sekarang dipecah. Nah, dipecah mungkin ke sini nih. Nah, seperti itu.
ini menjadi desa A tetap, ini desa Z gitu. Ya, nanti kodenya ini baru, ya. Mungkin terakhir di kecamatan itu terakhir kodenya 10, namanya 010, nanti ini kodenya 011 ya. Nah, nanti gimana dengan blok-blok yang ada di sini? Ada dua kemungkinan, mau kita ubah. Kalau ini kan kebetulan bagus ya, batasnya itu ngikutin batas blok. Jadi nggak ada yang kegeser bloknya ya. Nah, mungkin kita biarin aja, tapi cuman ininya aja kode desanya yang berubah. Blok sama nomornya tetap nggak apa-apa. Ya, ini juga seperti itu. Tapi nanti kalau ada yang kegeser, gitu ya, ternyata ini masuknya begini namanya batasnya. Tadinya kan ini desa A blok 1, sekarang sebagian masuk ke desa Z gitu ya. Nah itu ada lagi teorinya. Nanti kita akan bahas pada saat pemutahiran, ya Mbak ya. Baik, jadi untuk bloknya tidak berubah, tapi hanya kode desanya ya, Pak? Oh, boleh tidak berubah, boleh juga berubah gitu ya. Gitu ya. Karena itu kewenangan kita mulai dari blok ke belakang. Jadi akhirnya apa? Umpamanya seperti ini, di kode desa 11 ini ada blok 1, ini kebetulan berurutannya. Oh ya, ini ada blok berapa ini? 10, 9-nya nggak ada, 7-nya nggak ada gitu karena ada di sini. Sebenarnya sih nggak ada masalah gitu ya. Cuman kode desanya berubah. Tapi kalau mau dirubah ini menjadi blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7 di desa 11, nggak masalah juga. Nah, itu kan tinggal kita buatkan tabel aja sebenarnya. Sama kita perbaikin peta grafisnya ya. Peta apa namanya? Ya petanya ya, gambar petanya. Seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, Mbak Miko. Izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait dengan blok ini, Pak. Apakah konsep pemblokan ini ada batasan luas gitu nggak, Pak, dalam satu blok? Apakah itu penilai itu melakukan penetapan blok-blok ini hanya sebatas kesamaan antar properti atau ada kriteria lain juga, Pak? Soalnya kan kalau di daerah perkotaan itu kan rata-rata dalam cakupan suatu wilayah yang luas itu rata-rata propertinya juga hampir sama semua, Pak. Tetapi kan harus ada pemblokan-blokan juga, Pak. Ya, oke. Baik. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Arnold ya. Nah, ini saya lanjut kalau gitu ya. Sekalian nanti sampai di sini. Tidak memotong bidang kepemilikan, terus berikutnya tidak melampaui wilayah administrasi desa, ya jelas. Karena apa? Karena dia mencakup satu wilayah desa gitu. Jadi nggak boleh blok kita itu nyebrang ke desa sebelah gitu, nggak boleh. Nah, jadi dia tetap hanya dibatasi aja gitu ya. Apapun batasnya di sini untuk daerah itu gitu, karena kita nggak boleh merubah batas administrasi itu, kita nggak boleh merubah. Jadi kita ngikut gitu ya batas mereka. Nah ini, oh ya, di bawahnya juga ada tidak perlu memperhatikan batas RT RW. Jadi kita nggak peduli dengan RT RW gitu ya. Jadi tabrak aja, namanya ini RT 1, nah ini RT 2 gitu ya. Nah, jadi kita ambil aja di sini enggak ini RT 3-nya sampai di sini umpamanya ya. Ini RT 1-nya di sini, ini masuk ke RT 2. Jadi boleh nyebrang RT gitulah. Jadi kita nggak peduli dengan batas RT. Tapi kita buat sendiri lah. Terus ya yang ke belakang ini Mas Arnold bikin di sini ya. Itu disarankan mencakup untuk 200 objek pajak. Itu kalau di perkotaan. Ya. Kalau dikaitkan dengan luas itu 10 hektar kalau di perkotaan. Kalau di pedesaan biasanya dia ya 15 hektar lah. Itu standarnya. Tapi kadang-kadang juga bisa lebih dari segitu gitu ya. Kayak jumlah OP paling banyak 200. Ternyata ada satu wilayah di daerah Jatinegara, yaitu pernah juga kita cek waktu itu, jumlah OP-nya kok banyak banget, sampai 300 lebih gitu ya, satu blok. Nah, ternyata di sana itu rumahnya kecil-kecil nih, gang seperti ini ya. Nah, ini aja bisa ada 100 rumah. Karena saking kecil-kecilnya, cuma 3 kali berapa gitu ya. Kalau teman-teman pernah pergi ke daerah-daerah slum yang ada di Jakarta gitu ya, kecil seperti itu. Dekat-dekatnya rel kereta stasiun Jatinegara gitu ya. Nah, itu satu gang itu bisa 100 rumah. Karena yaitu luasnya sampai 9 meter, 7 meter gitu.
langsung mereka tempat tidur di situ, segala macam di situ. Sehingga dimungkinkan lebih, ya. Nah, kita membuat batasan seperti ini dulu, gitu ya. Karena kita kembali lagi dengan peta kita waktu itu kan masih peta manual, ya. Jadi peta manual bentuknya seperti ini nih. Satu gambar peta ini ukurannya 60 meter, kesininya 60 ya, kalau nggak salah ya. Sorry, 60 meter. 60 cm kali ada ukurannya kok ya. Satu atau 90 kalau nggak salah. Saya lupa ya ukurannya. Ini 60 cm kali 90. Nah, itu kalau kita bikin skala 1:1000, ya. Nah, itu paling banyak luasnya yang dalam satu lembar ini adalah 10 hektar. Gitu ya. Sehingga nanti akan gampang kita pakai untuk pelayanan. Gitu. Jadi ada orang datang di blok 1, ada 5 lembar gitu ya. Jadi akan sulit kita gitu ya. Nah, sehingga kita bikin ada batasan luas. Tapi boleh nggak lebih? Nah, itu banyak juga sih kawan-kawan ternyata karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan, ya udah lebih dari 10 hektar ya nggak apa-apa. Sehingga ada beberapa blok yang beberapa lembar. Khususnya untuk di perkotaan ya. Nah, kalau di pedesaan, nah itu biasanya satu orang punya itu lebih dari satu luas-luas kan tanahnya gitu ya. Luas-luas tanahnya. Nah, itu juga kita batasin kalau bisa ya 15 hektar lah. Tapi ada juga ternyata satu orang, namanya kayak Mas Wesley, dia punya lahan ladang sawah bisa lebih dari 15 hektar dalam satu desa. Nah, itu kan masa kita pecah dia menjadi beberapa blok kan ya enggak. Jadi tetap kita akan bikin satu gitu ya. Jadi itu batasan-batasan itu batasan standar aja, tapi kadang-kadang juga bisa lebih bisa kurang dari situ. Tergantung sekali dengan kondisi di lapangan. Contohnya yang saya bilang kemarin waktu kita mendata di daerah Jayapura, ya, itu malah satu desa itu entah benar apa enggak gitu ya dikuasai atau dimiliki oleh satu orang aja. Kita jadi kaget satu desa kok satu orang pemiliknya. Padahal mungkin ada penduduk lain gitu di situ. Ternyata ada beberapa yang saya nggak ikut menelusuri ya. Memang betul katanya memang tanah di desa itu dikuasai oleh tuan tanah itu. Jadi orang lain itu ya pada sewa atau apa pokoknya nempatin aja di situ. Tapi pemiliknya ya orang itu sendiri gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya, jadi itu dimungkinkan ya. Ini nih terkait dengan pertanyaan Mas Arnold tadi, batasan. Kalau jumlah OP di perkotaan 200, kalau di pedesaan sih biasanya dia nggak dibatasi jumlah OP, dia dibatasi luas aja. Karena terkait dengan penggambaran tadi. Ya, kadang-kadang malah di situ satu blok cuma 5 orang atau 5 WP. Kira-kira seperti itu ya. Jadi malah banyak yang sebelum-sebelum itu kalau dia hamparan sawah gitu ya, kondisinya sama, dibikin satu blok sama teman-teman di lapangan. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Biar ini ya. Dan itu ya nanti sih dalam saat tertentu kalau memang ada perubahan peruntukan itu bisa diubah juga, tapi kita tidak berharap ya. Namanya blok kalau kita sudah bilang knob yang sebelumnya ada blok, kita bilang apa namanya tetap ya harusnya sih jangan berubah. Itu ya Mas Arnold ya menjawab ya. Izin bertanya lagi bisa nggak Pak? Silakan. Tapi balik ke kode provinsinya yang tadi Pak terkait dengan pertambangan. Nah, saya teringat tentang ada mata kuliah kemarin PBBP 5L Pak yang membahas tentang pertambangan. Nah kan kalau seperti tadi kan kalau dia berada di 2 kabupaten atau 2 provinsi berarti NOP-nya berbeda ya Pak. Nah tapi kalau dia mencakup tubuh bumi bagian bawahnya itu dia katanya NOP-nya itu 1. Dia tidak memperkirakan provinsi mana atau kabupaten mana. Nah ini cara memprioritaskan provinsi yang dicatat dalam kode provinsi tersebut bagaimana ya Pak? Ada ketentuan terkhusus atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, nanti kita diskusi yang ini untuk sektor PBBP 5L di pertemuan terakhir ya. Nanti. Jadi kalau yang di sana diatur di Per 48 gitu ya tahun 2015 gitu ya, pemberian NOP untuk sektor PBBP 5L di situ.
Kalau dia permukaan bumi onshore, ya, nah itu dia terdaftar di KPP di mana objek itu berada. Kalau untuk tubuh buminya itu beda lagi, kira-kira seperti itu. Ya karena memang kita nggak wilayahnya itu kan di wilayah permukaan bumi, ya. Tubuh buminya nanti berbeda lagi. Nanti kita lihat ya Mas Anod ya, untuk itu ya. Pemberian NOP untuk sektor PBB P5S. Nah sekarang kita yang di permukaan aja dulu deh. Yang disebut dengan bumi adalah permukaan bumi yang berbentuk tanah. Ya, offshore kita nggak ngomong karena Dati 2 nggak punya wilayah laut, gitu ya. Begitu ya Mas Anod ya. Maka akan ada PBB sektor lainnya. Nah, di situ dibilang sektor lainnya adalah yang bukan merupakan perkebunan, perhutanan, pertambangan, ya, yang apa ya, berada tidak di Dati 2 gitu ya. Nah, contohnya apa ya, itu laut itu. Gitu ya Mas ya. Baik Nanti, Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. nanti di pertemuan terakhir kita ngomong itu. Saya sudah Baik, siapkan Pak. di materi ya. Oke. Itu untuk kode itu ya. Nah ini untuk luas. Ada lagi mungkin kalau yang mau bertanya atau mau diskusi silakan. Izin bertanya Pak. Silakan. Kalau tadi kan kalau misalnya batasnya itu kan boleh batas alam kan Pak. Ya. Kalau terus kalau misalnya pembatasnya itu hancur gimana Pak? Pembatas. Apakah bloknya digabung? Oh gimana? iya. Umpamanya tadi batasnya jalan gitu ya. Terus jalannya itu digusur gitulah jadinya, digabung gitu ya. Nah itu akan ada perubahan kode blok ya, akan ada perubahan kode blok. Nah nanti kita akan lebih detailin lagi nanti pada saat kita bicara mengenai pemutakhiran data ya Mas ya. Pemutakhiran data itu dimungkinkan terjadi karena adanya perubahan bidang, ada perubahan blok, ada perubahan desa, ada perubahan kecamatan, ada perubahan kabupaten, ada perubahan provinsi gitu. Jadi kalau di situ ada penggabungan, pemecahan dan seterusnya itu akan kita masukkan ke materi pemutakhiran basis data. Kira-kira gitu Mas. Ya. Baik Pak, berarti nanti kalau misalnya kayak gitu Pak, didaftarkan lagi harus ya Pak? Atau Oh ya, nanti kita harus ubah. Kalau kita merubah NOP, berarti kita harus merubah STOP dan merubah peta. Ingat, lalu dua-duanya ya akan selalu diikuti dengan perubahan STOP dan perubahan peta. Tapi nanti kalau perubahan massal STOP seperti itu, kalau hanya berubahnya hanya NOP, gitu ya, berubahnya hanya ZNT, itu kita boleh membuat tabel aja, gitu ya. Tabel perubahan ZNT, gitu kita buatnya. Tabel perubahan NOP. Gitu. Tapi kalau berubahnya nama, luas, itu nggak bisa pakai itu, nggak bisa pakai tabel. Harus ada STOP-nya. Malah dulu kalau itu kita minta, itu kan hanya merupakan daftar nominatif aja gitu, tabel itu. Harus juga diikuti dengan STOP. Maka selalu saya kasih catatan di bawah biasanya, setiap perubahan data untuk kepentingan PBB ini harus ada STOP-nya. Kalau nggak ada STOP-nya, nggak boleh. Karena saya ingat saya pernah dulu jadi kepala seksi pengolahan data, jadi saya sarankan ke teman-teman yang ngerekam data, kalau nggak ada STOP jangan. Termasuk juga yang daftar nominatif tadi, kecuali kode ZNT ya, gitu. Atau NIR-nya lah yang berubah. Gitu ya Mas? baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain mungkin? Monggo silakan. Izin bertanya Pak. Silakan. Saya kok nggak bisa ngelihat siapa yang ngomong. Oh iya, silakan Mas Bani. Franciscus Pak. Oh Mas Fran, silakan. Iya Pak. Mengenai konsep blok ini kan ada yang mencakup 200 objek pajak dan 10 hektar ini batas maksimalnya atau seperti apa ya Pak? Mengingat kalau misal di perkotaan itu kan biasanya kan objek pajak lebih padat juga, ya. Wilayah yang dicakup itu lebih sempit gitu Pak. Ya. Ya. Oke, Mas Fran. Nah, betul, ini kita nggak pernah bilang ini maksimal atau minimal, nggak pernah ya. Jadi kita sarankan kepada petugas di lapangan untuk membuat blok itu ya seperti ini. Karena ada kaitan tadi dengan itu ya Mas, ini luas peta kita itu kan nggak untuk digambar, karena dulu kan kita petanya manual ya.
di atas kertas seperti ini. Nah, itu skalanya 1:1000. Untuk memenuhi satu gambar ini itu, ya, luasnya itu ya antara 10 sampai 15 hektar kalau skala 1:1000. Makanya boleh kalau untuk daerah tidak di perkotaan, peta blok itu boleh tidak 1:1000. Ya boleh 1:2000 atau 2500 gitu ya. Jadi kalau untuk peta desa kita 5000 biasanya atau 10.000. Nah itu sasarannya seperti itu, kenapa kita buat batasan. Tapi kenyataannya kayak tadi Mas Pran sampaikan, ya padat gitu ya, padat, rumahnya kecil-kecil gitu. Makanya saya bilang tadi ada di daerah Jatinegara dekat rel kereta api stasiun Jatinegara itu satu blok itu sampai 350-an OP. Nah, itu pernah juga dicek waktu itu kan karena dekat kita coba dari kantor pusat. Kenapa sih kok teman-teman membuatnya gede begini, jumlahnya banyak? Kan kita hanya melihat dari rekaman basis datanya ya, kita nggak melihat petanya. Kok bisa sampai 300, 2 kali lipat dari yang kita harapkan? Oh ternyata di sana kecil gitu ya, kecil-kecil bangunannya. Sampai kita tanya dari umpamanya ini bidangnya gitu ya. Nah ini saking kecil-kecilnya gitu ya. Pada saat diukur oleh petugas ukurnya langsung ditarik meteran dari ujung sini ke ujung sini. Jadi di sini sampai sini cuma 25 meter, tapi ada banyak orang di sini karena kecil-kecil gitu. Ya, jadi masuk ke rumah yang di belakang ini lewat gang kecil gitu. Masuk ke sini gitu. Nah, itu langsung aja ditanyain, ini punya siapa? Tuan A, luasnya berapa? Nah, ini jadi dia gambarnya seperti jadi nggak diukur panjang lebar enggak, langsung ditarik di depannya, diukur ke belakangnya jadi. Jadi jawaban saya, jadi ini tidak ada batasan maksimal atau minimal. Ya, jadi kalaupun nanti akhirnya lebih nggak masalah, tapi kita berharap seperti itu. Kayak saya yang tadi kasih contoh, ternyata begitu di daerah pedesaan, satu orang punya tanah bisa sampai 20 hektar. Padahal batasan kita untuk membuat satu blok itu 15 hektar. Ya, masa satu orang nanti tanahnya kita bagi menjadi 2 blok, gitu ya? Kan enggak. Ya, akhirnya malah beberapa orang kita jadiin satu. Luasnya bisa lebih dari 15 hektar, gitu ya. Kita bikin namanya 10 orang di situ. Rata-rata punya 15 hektaran. Berarti satu blok itu luasnya 150 hektar. Tapi itu sawah semua gitu ya. Kondisinya sama persis gitu. Mungkin kayak ini, kayak Mas Pran itu ada di Kerawang ya. Kerawang itu kan banyak ini. Sawah-sawah seperti itu gitu. Kelihatannya seperti itu gitu. Mungkin coba bisa dicek nanti. Saya kurang tahu apakah sudah dipecah-pecah lagi oleh kawan-kawan di daerah. Tapi kalau dulu ya begitu. Yang beda itu di pinggir jalan tol masuk ke dalam bloknya sama. Ternyata punyanya 2 orang, Pak Haji A sama Haji B. Gitu. Ya gitu, jadi luas-luas sekali. Begitu ya Mas Pran ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau tanya Pak? Berikutnya, batas blok tidak dapat diubah kecuali perubahan wilayah dari pemerintahan atau adanya perubahan penggunaan. Nah, artinya sebenarnya ya, kalau bisa ya kita tetaplah jangan berubah. Tapi karena kondisi alam kayak tadi ada yang bilang, tadi tanahnya digusur, tadinya ada gang hilang, jadiin satu. Terus gimana? Masa kita tetapin jadi satu blok? Kan banyak itu di Jakarta ya, zaman-zaman penggusuran itu banyak kan ya. Jadi digusur beberapa rumah, kayak contohnya kayak malah pernah itu terjadi penggusuran satu desa penuh, satu kelurahan ya. Dulu ada namanya Kelurahan Koja Utara di Jakarta yang sekarang menjadi pelabuhan Indonesia 3 gitu ya, Pelindo 3 di Jakarta Utara, daerah Cilincing sana. Ya, itu dulu satu desa itu satu kelurahan. Nah, pada zamannya Pak Harto, Pak Tommy itu digusur itu semua dijadikan pelabuhan. Satu desa sebelah kiri jalan, sebelah utara jalan lah pokoknya. Dari Jalan Raya Cilincing itu sebelah utaranya dekat-dekatnya ada ini pabriknya Indofood gitu kalau teman-teman pernah ke sana. Nah dulu di situ desa, satu desa itu. Sekarang udah habis satu desa itu, karena digusur. Nah itu kan nggak mungkin kita pertahankan bloknya ya, harus juga kita ikutin perkembangan yang ada di lapangan. Ya, nah contoh kayak Pelindo deh ya, Pelindo
Nah, di situ kan kondisinya sama, gudang. Nah, itu malah apa ya? Kita nggak melihat batasan ini. Dan gudang itu luasnya gede-gede. Rata-rata setengah hektar, 5.000 meter satu, gitu ya. Ada yang 2.000 meter, gitu. Nah, itu satu blok itu bisa lebih dari 10 hektar. Nah, karena dia kondisinya persis sama, di pinggir laut semua, di sebelah selatannya jalan, gitu. Nah, itu kalau kita bagi per blok juga nggak efisien, gitu ya. Sudah, Pelindo yang sebelah sini kita jadiin satu blok, gitu ya. Yang sebelah sini kita jadiin satu blok. Dan juga kayaknya kecenderungannya ZNT-nya sama waktu itu, saya lupa. Sama kecuali yang di pinggir jalan raya itu. Jalan raya. Begitu kira-kira ya, teman-teman sekalian ya. Nah, sebenarnya sih kita berharapnya tidak berubah, tapi karena kondisi tertentu ya mungkin sekali dia tidak berubah di lapangan. Gitu. Ya. Itu ya untuk blog. Nah, ini memang menurut saya sih harus betul-betul kita kuasai ini. Karena nanti pada saat kita ngomongin masalah ZNT juga kita akan bicara ke sini. Gitu. Ya, karena rasanya gitu ya, apa namanya, feelingnya gitu. Disinilah rasanya. Gitu. Kenapa saya bisa ngomong? Karena saya dulu pernah ikut pada saat di lapangannya, pada saat penyusunan regulasinya. Saya pernah kebetulan ikut waktu zaman masih di DJP, jadi saya sedikit tahu lah terkait dengan kira-kira gitu. Berikutnya, nah tadi kode blok. Kalau ada yang bertanya lagi, monggo dipersilakan ya. Saya lanjut ya. Nomor urut. Nah, nomor urut itu diberikan secara berurutan mulai dari kode 001 dan seterusnya sesuai dengan jumlah objek pajak. Kalau tadi dia jumlahnya 200 ya 200. Kalau dia cuma 120 ya 120. Dia kalau cuma 5 ya 5 aja. Tapi kalau cuma 1 ya 1 aja nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata kayak tadi pertanyaan Mas Pran, boleh nggak lebih? Boleh. 220. Ya sudah nggak apa-apa gitu kira-kira ya. Nah, dalam pemberian NOP-nya itu, nomornya itu, nah ini rule of thumb yang pernah saya sampaikan, itu kita mulai dari sini ya, ujung kiri atas, secara spiral ke sini, gitu ya. Nah ini, biasanya di sini diputarin di sini aja sama mereka. Nah, nanti mulai lagi di sini gitu ya. Nah itu cuman aturan yang tidak tertulis ya, gitu ya. Untuk tadi kayak contoh provinsi Banten, dia kodenya 06, tapi asalnya di ujung paling kiri gitu. Harusnya kan dia nomor 1 malah. Ternyata dulu dia merupakan pecahan dari Jawa Barat. Maka kita tahu, orang-orang peta itu tahu, oh ini belakangan, ini tahun berapa ya, bukan dari awal lah. Begitu juga dengan blok nomor urut bidang, ya nomor urut bidang. Ya. Dari awal kita sudah buat seperti ini. Termasuk seperti tadi yang saya sampaikan, yang belum ada WP-nya. WP-nya kita nggak ketemu, atau mungkin fasum, ya, yang tidak kena PBB, kayak di sini mungkin tanah kosong ini punya desa, merupakan lapangan, gitu ya, tanahnya pemerintah, belum ada pemiliknya, sehingga dia belum bisa kenakan pajak. Tetap kita berikan nomor. Di sini mungkin ada masjid, gitu ya, tanah wakaf dari masyarakat. Nah, itu kita ukur, kita berikan nomor, walaupun SPPT-nya nggak ada, kira-kira gitu. Ya. Sehingga nanti pada saat ada orang datang, pokoknya ini udah kita berikan nomor, tapi WP-nya nggak ketemu, dia butuh, karena Master X datang, ya kita kasihkan nomornya yang ini. Jadi bukan nomor baru. Ya, nomor baru akan kita berikan kalau ini ada pecah. Oh, ternyata ini pecah. Ini tadinya nomor 50, terakhir nomor berapa umpamanya? Di sini nomor 75. Berarti di sini nomornya 76. Nah, nanti begitu orang lain ngelihat, oh 76 kok ada di sini, berarti dia baru pecahan dari nomor 50. Itu mungkin jadi di sini nanti ada pecahan lagi. 76 berarti di sini 77. Nanti terusnya. Nanti kita di pemutakhiran kita akan lebih detailin. Ya. Nah, sekarang pembentukannya seperti ini. Pemberian urutan nomor dilakukan secara spiral mulai dari kiri atas tadi saya sampaikan. Sehingga semua bidang itu diberikan nomor. Kecuali mungkin jalan lah ya, nggak usah diberi nomor. Kali mungkin nggak usah diberikan nomor. Gitu.
karena dia akan melewati beberapa bidang jalan kayak kali. Jadi nggak perlu kita berikan nomor. Ya. Begitu untuk pemberian nomor objek pajak pada saat pendaftaran atau pembentukan. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Nah itu untuk yang tanah datar atau rumah yang biasa. Gitu ya. Nah bagaimana dengan rumah susun? Nah ini di sektor-sektor perkotaan juga banyak ya rumah-rumah susun sekarang ya di Jakarta udah dari zaman dulu, Surabaya, Semarang gitu ya, Jogja juga sudah mulai ada, Jawa Tengah gitu ya. Di Bali pun sudah ada beberapa gitu, rumah susun. Nah rumah susun itu ada aturan tersendiri dia, termasuk di dalam pemberian sertifikatnya. Makanya disebut sebagai sertifikat atas satuan rumah susun, ya. Sertifikat atas satuan rumah susun. Dia jarang tapi hak milik ya, dia biasanya hak guna, ya, hak guna bangunan. Tapi dimungkinkan sebenarnya kalau secara aturan yang lebih tinggi dijadikan hak milik. Gitu ya. Tapi saya kurang tahu deh kalau terkait ke sana, saya lupa. Ya, yang jelas dia kalau orang pribadi boleh memiliki hak milik. Nah, di dalam sertifikat rumah susun itu, ya, di situ nanti akan ada tanah bersama, ya, ada tanah bersama. Yang mana ya tanahnya ini sebagai tempat untuk bangunan itu didirikan. Kan itu milik bersama, bukan berarti yang paling bawah aja yang punya tanah, enggak, semuanya. Yang paling atas pun berhak atas tanah itu kira-kira. Sehingga disebut sebagai tanah bersama. Luasnya berapa? Nah itu biasanya dihitung secara proporsional. Ya, banyak di situ ada 10 orang pemilik gitu ya, rumah susun itu ada terdiri dari 100 rumah umpamanya dengan luas yang sama. Luas tanahnya ada 5.000, berarti kepemilikan tanahnya itu ya 5.000 itu dibagi 100 orang kira-kira. Jadi punyanya sama karena luas bangunannya sama. Ya. Terus nanti ada bangunan milik gitu ya, bangunan unit istilahnya ya, bangunan unit, ya, bangunan unit. Nah pokoknya kayak ini, bidang A ini katanya tipe 54. Itu biasanya ukuran bangunan miliknya, unitnya. Berarti bangunan unitnya ada 54 meter. Ya. Gitu. Nanti akan ada bangunan bersama. Ya. Nah itu bangunan bersama itu yang mana? Nah itu sama juga pembagiannya dengan yang di sini, tanah bersama tadi. Itu terdiri dari lorong, mungkin tempat parkir, mungkin di bawah ya, tempat olahraga gitu. Jadi di dalam bangunan ini pasti akan disediakan sarana-sarana umum seperti itu yang juga dimiliki oleh semua orang. Nah itu dihitung. Nah itu seperti ini nanti sertifikat mereka. Ada tanah bersama, bangunan milik, bangunan bersama. Nah di kita dalam mengenakan PBB juga sama seperti ini. Nah bagaimana caranya? Nah disitulah kita memberikan NOP. Gitu. Ya, nah nanti ini definisinya seperti ini ya. Objek PBB bersama itu adalah satu kesatuan objek yang dimiliki, dimanfaatkan atau dikuasai oleh lebih dari satu subjek pajak. Jadi dia merupakan satu kesatuan objek tapi dimiliki. Nah, nanti akan berbeda dengan perkantoran sewa gitu ya, atau mall-mall yang sewa-sewa semua itu tetap dikelola oleh satu perusahaan. Kayaknya Blok M Mall bapaknya seperti itu ya, atau Pondok Indah Mall itu yang punya ya yang punya Pondok Indah ya. Jadi orang lain tuh nggak boleh beli di situ ya, nggak boleh beli, dia hanya boleh sewa. Namun sekarang juga berkembang lagi ya. Ada yang seperti itu disewakan, ada mall di bawahnya, di atasnya ada rumah ya. Dan rumah itu boleh dimiliki, jadi ada sertifikat rumah susunnya.
Nah itu ya nanti yang termasuk tanah bersamanya itu seberapa, nah itu bisa kita hitung sih sebenarnya ya. Tapi yang jelas ada, jadi si pemilik tanah bangunan itu bisa ya mempunyai itu gitu ya. Jadi sekarang banyak model-model seperti itu ya yang memang harus kita ini. Untungnya sudah nggak kita kerjakan, jadi kita nggak ribet gitu ya. PBB-nya kecil tapi ribetnya luar biasa. Terus yang kedua, terdapat bagian objek pajak yang dimiliki, dimanfaatkan, dan atau dikuasai oleh masing-masing subjek pajak tadi. Nah ini yang saya bilang ini ya. Ini tuh ya dikuasai oleh si A. Tapi untuk tanah kita bersama-sama. Nah ini terdapat bagian objek pajak yang dimanfaatkan secara bersama-sama. Ya. Nah, ini mau tanah bersama, bangunan bersama. Nah untuk NOP-nya, ciri khususnya ada di digit ke-18 ya. Di mana kalau untuk NOP bersama biasanya diberi digit 0 8 dan atau 9. 8 ini yang belum sisniop tapi jarang lah ya. 9 ini yang sudah sisniop. Kayak di sini tanahnya ini kan tanah bersama. Nah itu yang diberikan kode ini 09. Ya. Sorry kok 09, 9 gitu ya. Nomor urut bidangnya 199, digit ke-18-nya karena dia NOP bersama 9 gitu ya. Nah, kalau untuk masing-masing unitnya nah, diberi kode 0 atau 7. 0 itu yang sudah sisniop, 7 itu yang belum sisniop. Nah, karena ini contoh yang di sini ini ada 4 unit 6 unit katanya A, B, C, D, E, F ada 6 unit. Nah, masing-masing unit itu diberikan NOP-nya seperti ini. Nah, ini 310, 0, 311, 0, 312, 0, 313, 0, 14, 15. Ya, tanahnya sendiri 199. Nah, nanti itu pula yang kita tulis di sini. Di apa namanya? Di SPOP-nya yang ini. Ya. NOP bersamanya berapa? 199,9. NOP-nya dia sendiri berapa? 3, 1, 0, 0. NOP bersamanya ada. Ikutnya di sini 311, di sini ada juga 1999. Dan seterusnya. Nah, ini yang kita tulis di sini. Oh, ini yang saya bilang tadi tentang status ya. Ada pemilik, penyewa, pengelola, pemakai, sengketa. Oh, ini. Sorry. Oh, ini. Jenis penggunaan tanah ya. Jenis tanahnya ada tanah dan bangunan, kapling siap bangun, tanah kosong, fasilitas umum. Nah ini. Untuk objek-objek yang tidak kena PBB biasanya kita kasih di sini. Izin Ada bertanya, Pak. Silakan Mbak Anissa ya. Ini Pak, kalau misalkan bentuk bangunannya itu kontrakan yang berpetak-petak gitu Pak, yang kayak kontrakan kan ada yang bentuknya rumah tapi berjejer gitu ya Pak. Ya. Pemberian NOP-nya gimana ya Pak? Kan dia punya 1 orang atau dia bisa, maksudnya kayak objek pajak bersama. Enggak bisa. Yang kita anggap bisa sebagai objek pajak bersama kalau dia sertifikat rumah susun. Ya. Kalau dia bukan rumah susun nggak bisa. Contohnya kayak rumah kos-kosan tadi nggak bisa. Begitu juga dengan hotel ya. Hotel. Kalau hotel kan harian ya. Kalau kos-kosan kan bisa tahunan ya. Nah itu juga seperti itu nggak bisa kita lakukan pertelaan istilahnya ya. Nggak bisa kita lakukan pertelaan. Jadi dia akan tetap menjadi satu objek pajak atas nama pemiliknya. Bukan kita pertelakan gitu ya. Istilahnya itu pemecahan itu ditelakan gitu ya. Nah, kalau dia sudah pertelakan, nah itu kadang-kadang kalau boleh saya cerita ya zaman dulu itu sering-sering WP-nya itu ngakalin kita. Wong dia baru bangun, dia baru punya market aja, seolah-olah sudah dijual, sehingga sudah mau dipecah PBB-nya gitu. Padahal kan belum dijual, baru diiklanin aja, baru mau dibangun. Tujuannya apa? Kan dulu kan ada tarif PBB ya, tarif NJKP. Kalau NJOP-nya di atas 1 miliar, NJKP-nya 4
40% gitu ya. Kalau dia di bawah 1 miliar kan 20%. Sehingga tarifnya kan berbeda ya, tarif efektifnya ya, 0,2 atau 0,1. Nah, kalau dia masih jadi satu bangunan seperti itu ya, sedang dibangun, nah itu kan NJOP-nya pasti di atas 1 miliar kan. NJKP-nya berarti 40%, PBB-nya pasti lebih gede gitu. Nah, kalau dia sudah pecah, berarti masing-masing unitnya kan kecil-kecil, 21 ya, 25, 27, 54 paling gede gitu. Nah, itu kan NJOP-nya di bawah 1 miliar. Sehingga NJKP-nya 20%. Pengurangnya pun NJOP TKP-nya banyak jadinya karena dia bilang ke masing-masing orang. Sehingga jadi kecil sekali pembayaran pajak. Ya, nah itu sering kita diakalin oleh si wajib pajak kalau kita nggak lakukan pengecekan yang teliti gitu. Ya, nah itu maka pemberian NOP bersama ini akan bisa kita lakukan kalau sudah terbit sertifikat kepemilikan rumah susunnya. Kalau belum kita belum berani. Ya, gitu. Malah kan jualnya dia nggak langsung habis ya, umpamanya nggak langsung habis. Jadi kalau umpamanya dia ada 100 rumah yang sudah kejual 80, yang 20 kita masih jadiin satu. Itu ya, dibayar oleh si pengelola kira-kira gitu. Ya Mbak ya, jadi kalau untuk rumah kos, tadi itu nggak bisa karena dia bukan sertifikat kepemilikan rumah susun. Ya. Rumah susun itu kan apa ya? Nggak ada susun ke samping gitu ya. Susunnya ke atas. Ya mungkin zaman sekarang ini aja di DKI disebut rumah susun kok bentuknya ini nggak susun ke atas ke samping tapi tetap sebutannya rumah susun ya nggak bisa susun nama susun kan ditempel-tempelin gitu. Itu ya Mbak Ani saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ya ada lagi? Siapa tahu nanti diminta oleh Pemda DKI. Ya, Mbak Anissa jadi pegawai di Pemda DKI. Disuruh ngurusin pajaknya. Oh, kita sampai jam berapa? Jam 15.10, Pak. Oh, masih ada waktu ya. Oke, nah. Tadi itu pemberian NOP ya. Dalam rangka pembentukan ya, kita belum ngomong pemutahiran ya. Dalam rangka pembentukan, termasuk pemberian NOP untuk rumah susun ya. Nah, ini ada sedikit materi terkait dengan penghapusan ya, penghapusan NOP. Jadi sebenarnya NOP itu mungkin juga dihapus kira-kira ya. Walaupun dia bilang tadi sifatnya tetap standar gitu ya dan apa tadi unik gitu. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu NOP itu bisa dihapus ya. Karena apa? Faktor alam itu ada erosi, ada abrasi, termasuk kemarin yang di Sidoarjo akhirnya dianggap sebagai bencana alam. Maka NOP itu bisa kita hapus karena dia ada faktor alam, ya, ada erosi, umpamanya ya. Mungkin nanti teman-teman bisa baca lagi nanti di apa namanya di per 12 itu di lampirannya. Tapi kalau boleh saya gambarkan, nah ini namanya laut gitu ya. Pinggir laut. Nah, ini ada bidang-bidang gitu ya, bidang-bidang. Atau pinggir kali namanya erosi. Ternyata kalinya ini melebar gitu ke sini gitu. Nah, ini jadi kehapus ini. Nah, ini knob-knob yang ini harus kita hapus gitu. Ya. Knob ini harus kita hapus. Ya, karena adanya faktor alam. Dia sudah tidak menjadi tanah lagi, dia sudah menjadi sungai atau menjadi laut. Nah, ini pernah panjang ceritanya, ada kasus gitu ya, ada kasus di Makassar gitu, ada yang dari Makassar ya. Nah, pada saat mau pembebasan untuk apa namanya itu yang dibangun gitu ya, yang di laut di Makassar. Nah, ada beberapa tanah sertifikatnya ada, tanahnya ada, kalau lautnya surut gitu. Kalau lautnya pasang nggak ada tanah begitu. Ya seharusnya yang seperti itu kan sudah tidak bisa kita sertifikatkan lagi ya. Jadi harusnya sertifikatnya dicabut. Tapi tetap ada. Nah pada saat mau diganti rugi, dia minta ganti rugi.
Tapi pada saat dicek ke lapangan ditanya tanahnya yang mana, ya itu di tengah laut, ya nggak bisa dong gitu ya, kan nggak ada gitu, sertifikat atas permukaan laut ini kan nggak ada. Nah di situ ini PBB-nya ada gitu. Nah oleh si investornya itu kita disalahin, kenapa kok diterbitkan PBB? Nah, kita terbitkan karena dulu ada sertifikatnya. Ditanya BPN, ya memang dulu ada tanahnya, katanya sudah abrasi. Gitu. Nah kita lihatkan di sini aturan-aturan ini. Makanya NOP ini bisa dihapus, ya kan ya? Karena apa? Karena dia abrasi. Gitu. Tapi nanti yang punya tanah kan pasti protes, nggak bisa. Nah pada saat itu si pemilik usaha itu, pengembangnya itu ya sudah, kalau memang seperti itu kita kasih aja ganti rugi kira-kira seperti itu, sehingga aman, jadi selesai urusan. Cuma mereka kan nuntut ganti rugi karena mereka merasa punya PBB, merasa punya tanahnya, walaupun tanahnya akan ada kalau airnya surut. Jadi ya, itu faktor alam. Terus yang kedua adanya penggabungan OP dengan subjek pajak yang sama ya. Jadi kalau ada satu objek, mungkin di gambar itu akan ada ya. Dah, sudah ini sudah. Gambar aja lah sudah. Mana dia? Sorry. Nah ini umpamanya, nah ini satu blok gitu ya. Nah di sini ada bidang-bidang. Oh tadinya ini ada dua, ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Terus ini nomor 3, ini nomor 4. Ternyata, nah tadi ya ini penggabungan nomor 1 dan nomor 4 ini digabung, dibeli oleh orang yang nomor 1 dijadiin satu. Sehingga ini kita hapus ya nomor 4 ya. Jadi dua-duanya ini tadinya mungkin luasnya 100, ini 70, jadi keseluruhannya menjadi luasnya 170 gitu ya. Jadi nopnya tinggal 1, 4-nya kita hapus gitu ya. Itu tuh penggabungan objek pajak dengan subjek pajak yang sama ya. Ada juga kemungkinan perubahan sektor penggunaan PBB. di di kode NOP di di digit ke-18 itu kan menunjukkan kode OP ya. 1 perkebunan, 2 perhutanan dan seterusnya itu. Nah, kalau terjadi perubahan penggunaan, nah itu juga bisa kita hapus ya. Tadinya dia kebun, udah nggak pakai kebun lagi, dia dijadikan perumahan, berarti kan maksudnya sektor perkotaan atau sektor pedesaan. Pasti kodenya akan berubah. Sehingga NOP yang dulu kita hapus, kita jadikan dia yang baru gitu ya. Atau mungkin kayak tadi nih, satu komplek ini digabung gitu ya. Tadinya apa? Dia perumahan umpamanya ya. Perumahan, terus ini digusur semuanya. Itu kan sama dengan penggabungan ya. Tadinya ada berapa, pokoknya 10, sekarang udah digabung, ini digusur semua, dijadiin satu. Ya, sudah. Kayak tadi yang saya kasih contoh satu desa di Jakarta Utara itu digabung. Ya. Terus adanya kesalahan pemberian NOP. Nah, mungkin aja atau sengaja atau tidak sengaja saya kurang tahu. Harusnya objeknya di sini, tapi ditaruhnya di sini, karena di jalan raya ditaruhnya di belakang. Saya izin sebentar, kita ini dulu ya, berhenti dulu sebentar karena ada azan jadi. Baik, Pak.
Oke, kita lanjut lagi ya. Baik, Pak. Iya, nah ini itu kalau ada perubahan penggunaan atau yang terakhir ada kesalahan atau knobnya ganda gitu ya. Di sini dia juga, di sini dia juga. Nah, salah satunya harus dihapus. Mungkin salah satu ada yang salah. Maka kita tanya ke wajib pajaknya, posisinya di sini atau di sini. Ya kalau emang di sini ya sudah, yang ini kita hapus knobnya, tapi tanahnya masih ada. Kita nanti akan cari siapa yang punya tracer ya. Nah ini harus diikuti dengan pengisian SPOP ya, itu yang saya sampaikan. Semua perubahan data itu harus dilakukan dengan SPOP. Nah SPOP untuk penghapusan ya di sini, ya di poin 3-nya ini apa di yang paling atas. Ya. Kita kasih knobnya dihapus, knobnya dihapus, gitu ya. Nanti biasanya sih dikasih keterangan di sini digabung ke knob berapa, kayak tadi knob 1 dengan knob 4. Knob 4 dihapus, knob 1 dimutakhirkan. Jadi ada 2 SPOP-nya ya. Yang satu dihapus, satu dimutakhirkan. Itu nanti besok kita bicara. Ya. Itu terkait dengan penghapusan knob. Nah ini juga ada catatan di sini, knob yang sudah dihapus tidak dapat diberikan untuk objek pajak lainnya. Kayak tadi nomor 4 ini sudah pernah kita hapus. Jadi di sini ada orang datang gitu ya, mau mendaftar masih kosong, ya sudah kita kasih nomor 4, itu nggak boleh. Nah, harus kita cari terakhir di sini, ini di blok ini berapa nomornya, gitu ya. Nah itu kita cari, kita berikan. Jadi nggak boleh kita berikan ke yang lain. Termasuk kayak tadi, kalau nanti dia dijual lagi, kita pakai nomor 4 lagi nggak boleh. Kita kasih nomor yang baru dia di sini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman sekalian. Untuk penghapusan, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Dafa ya. Iya, Pak. Terkait yang nomor 2 sih, Pak. Terkait penggabungan OP dengan Pajak ya. objek pajak dengan subjek pajak yang sama. Itu kalau menurut pajak, Pak, lebih baik mana, Pak? Antara misalnya kita punya 2 NOP dengan bersebelahan, misalnya rumah saya sebelahan itu ternyata punya saya dua-duanya, itu dijadikan satu NOP atau dijadikan 2 NOP nih, Pak. Lebih baiknya seperti apa ya, Pak? Kalau dari sisi perpajakan ya Mas Dafa ya, kita pasti akan lebih gampang satu SPP itu ya. Kenapa? Nah, kita bisa nagihnya dia satu gitu ya. Tapi kalau dari segi wajib pajak sih nggak ada masalah. Justru wajib pajaknya akan senang 2. Kenapa? Karena dia sekarang bayarnya satu dulu, besok punya uang lagi bayar satu lagi. Gitu. Tapi kalau dari besaran pengenaan nggak ada masalah karena NJOP TKP itu diberikan kepada setiap wajib pajak. Kalau Mas Dafa punya 2, diberikan pengurangan cuma 1. Cuman ini ya yang sering jadi masalah kalau dia NJOP-nya setelah digabung ini, tadinya ini mungkin NJOP-nya 700 juta ya kan ya. Terus yang ini ada 600 juta. Kalau dipisah berarti ini kan kena tarifnya NJKP-nya 20% ya. Kalau aturan yang dulu ya. Nah, ini juga 20%. Berarti tarif efektifnya 0,01 ya kan ya. Ini juga 0,01. Begitu dia digabung, NJOP-nya menjadi 1,3. Berarti ininya 40% NJKP-nya ya. Nah, tarifnya menjadi 0,02 ya atau 2 per mil gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan orang lebih sedang dipecah gitu, wajib pajaknya ya. Dari kita jelas lebih bagus digabungkan. Nah itu yang sampai dengan saat ini ya saya nggak tahu batasan-batasannya seperti apa gitu. Ya kawannya kayak Mas Dafa pinginnya dipecah ngapain? Nggak boleh. Kan ya boleh-boleh aja gitu. Kamu punya tanah-tanah saya kok gitu. Kan boleh aja gitu. Tapi kalau ternyata ya ini ada 2 sertifikat. Ada 2 sertifikat. Terus di atasnya berdiri bangunan jadi satu ini melewati kedua-dua sertifikatnya itu nggak bisa kita pisah, harus dia satu itu. Ya harus. Contohnya kayak kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak itu ada 6 kalau nggak salah sertifikatnya ya. Jadi itu kalau SPP-nya dijadiin satu. Jadi kita nggak ada hubungannya sih dengan sertifikat ya, tapi kita lihat penggunaannya di lapangan. Kalau ini ternyata dua-duanya punya Mas Dafa, tapi 2 sertifikat, ada yang satu, ada yang satu. Tapi di atasnya didirikan satu bangunan yang menimpa 2 sertifikat, ya itu nggak bisa kita pisah.
Tapi kalau dia BTN, kebetulan dia BTN gitu ya, rumahnya kan biasanya bagus di tempatnya. Ya, ini. Nah, ini juga gitu. Dulu mungkin punya cuma satu, sekarang punya duit, dah naik pangkatnya, naik jabatannya, pegawai pajak, di sebelahnya dibeli gitu. Ini sebelahnya beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah ini kan satu kepemilikan ya. Nah seperti ini apakah boleh kita gabung? Boleh. Apakah boleh kita pecah? Nggak ada yang melarang. Kira-kira. Ya, nggak ada yang melarang. Aturannya belum ada yang melarang. Ya. Kalau dari kita lebih baik digabung dari DJP ya. Karena itu tadi mudah nagihnya, terus kemungkinan bisa NJKP-nya 40%. Karena NJOP-nya di atas 1 miliar. Begitu Mas Dafa kalau jawaban saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Yang lain ada pertanyaan? Maaf Pak, izin mengingatkan Pak. Oh iya. Portal iya. apakah sudah diisi Pak? Tadi belum. Tadi lupa saya pas itu pas. Jangan itu mestinya diisi ya. Oh ini tadi sudah contoh-contoh ini ya, sudah saya sampaikan. Sambil ini kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan. Saya mau izin ngisi ini tadi. Absen, sudah masuk semuanya. Sudah aman. Ada yang mau bertanya? Nah, kalau nggak ada, nah ini kita mencoba ya, kita mencoba. Walaupun sudah pernah teman-teman nanti, terutama bagaimana mengisikan knob-nya ini. Coba diisi SPOP-nya ya. Diisi SPOP yang ada di sini, dan saya berharap teman-teman mendownload SPOP sendiri di kabupatennya masing-masing. Dan kalau bisa, jangan nyuntuk SPPT yang ada di rumah ya. Untuk SPPT yang ada di rumah. Nah kan kemarin teman-teman kan sudah mencoba untuk membuat blog gitu ya. Membuat blog. Nah, kan saya harapkan membuat blog yang ada di rumahnya sendiri. Ya, nah dari situ teman-teman bisa mengisi di sini ini blog berapa gitu ya. Di kode blognya ini untuk rumah sendiri ya ini. Nah, blog berapa yang diisi kemarin. Nah, nanti ini juga kita akan mencoba memakai pada saat kita ngumpulin data pasar untuk kita melakukan analisis jet entry setelah kita membuat batas jet entry nanti ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Ini latihan aja ya, latihan aja. Untuk mengisi SPOP, terutama bloknya disesuaikan dengan kode. Ya bagus dia sekarang ya. Ada peringatan ternyata. Itu artinya sudah harus ditutup. Ya, kira-kira seperti itu. Ya nanti teman-teman, kemarin kan kita membuat konsep
peta desa yang ada batas bloknya. Di situ ada rumahnya teman-teman masing-masing. Nah, sekarang rumahnya teman-teman itu ada di blok mana. Nah, itu dicoba diisi di SBOP itu. Ya. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan lagi? Waktunya udah habis. Udah saya tutup sih di sana. Kalau nggak ada, saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti kita akan ketemu lagi. Oh ya, tadi udah dibikinkan ini ya jadwalnya ya. Saya terus nengok tanggal aja jadinya. Karena minggu depan ternyata malam nggak boleh ya, sudah nggak apa-apa. Gitu. Ya, kita coba optimalkan nanti di tanggal 8 sampai tanggal 12 itu ya. Tanggal 8 sampai tanggal 12. Kecuali tanggal 10. Kalau tanggal 10 jangan ya. Karena saya pas hari raya Galungan mungkin saya nggak bisa. Saya rencana sih cuti, saya udah ngajuin tapi nggak tahu apakah sudah disetujuin apa belum. Yang jelas saya nanti tanggal 8 sampai tanggal 12 ada di rumah juga. Ya. Kira-kira itu dari saya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, selamat melanjutkan kegiatan berikutnya. Ya, mau istirahat, mau olahraga, atau ada yang mau kuliah lagi atau mau acara lain silakan. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu di minggu depan ya. Saya tutup ini. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Eh, Siap.